Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sulistyo dari program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dengan NIM 010212821263. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana kurva permintaan bisa diturunkan dengan perubahan harga. Sebagai contoh, saya memiliki uang 1 juta. Saya akan membelikan dua jenis barang. Yang pertama ada makanan, dan yang kedua ada pakaian. Dengan harga makanan 25.000 dan pakaian 75.000. Sebelumnya saya akan membuatkan garis kurvanya terlebih dahulu. Yang pertama, pada saat harga makanan 25.000 dan pakaian 75.000, saya bisa mendapatkan total kepuasan yaitu 16 makanan dan 8 pakaian. Dimana titik tersebut kita buatkan titik A, dimana jika saya memiliki uang 1 juta, saya akan membelikan seluruh uang saya dengan makanan, maka akan mendapatkan 40 makanan. Dan saya dengan harga 75.000 untuk membeli seluruh pakaian, maka akan mendapatkan 13 pakaian. Maka jika ditarik garis akan seperti ini. Nah, selanjutnya terjadi perubahan harga pada pakaian, di mana harga pakaian yang semulanya 75.000 berubah menjadi 50.000. Terjadi juga perubahan pada kepuasan saya, yaitu pada makanan mendapatkan 20 dan pakaian mendapatkan 10. Maka ini titik B. Selanjutnya kepuasan maksimal yang saya dapatkan jika seluruh uang saya berikan makanan, yaitu berada di titik 40 makanan dan 20 pakaian. Jika ditarik garis maka akan seperti ini. Ini adalah budget line 2. Selanjutnya terjadi perubahan pada harga pakaian lagi, yaitu sekarang meningkat dari 50 menjadi 80, dimana saya mendapatkan maksimal kepuasan saya yaitu terjadi pada saat makanan berada di titik 24 serta pakaian berada di titik 5.
Ini kita buat titik C. Nah, selanjutnya kepuasan maksimal yang saya dapatkan jika saya mengeluarkan semua uang saya untuk makanan tetap berada di angka 40 serta pakaian berada di angka 12. Maka jika ditarik garis seperti ini. Ini adalah budget line 3. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa di sini terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Jadi titik tersebut dapat jika kita gabungkan akan menjadi kurva VCC atau kurva harga konsumsi. Selanjutnya saya akan menurunkan kurva permintaan dari pakaian. Baiklah, pada saat harga 75.000, kita akan mendapatkan pakaian sebanyak 75.000 sebanyak 8 pakaian. Maka jika diturunkan seperti ini. Ini di titik A. Selanjutnya terjadi perubahan harga yang dari 75 menjadi 50.000 tersebut. Kita mendapatkan jumlah total pakaian yaitu sebanyak 10. Jika turunkan seperti ini. Di sini dituliskan titik B. Dan terakhir terjadi peningkatan harga dari 50.000 menjadi 80.000. Maka pakaian yang kita dapat yaitu sebanyak titik C hanya 5 pakaian saja. Maka beginilah kurva penurunan dari permintaan pakaian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggeser kurva permintaan dengan perubahan pendapatan. Sebagai contoh soal dapat kita lihat contoh sebelah, yaitu di mana saya hanya memiliki uang 1 juta, di mana 1 juta tersebut merupakan pendapatan saya, di mana saya akan membelikan pakaian dan juga makanan dengan harga makanan 25.000 dan pakaian 75.000. Sebelumnya saya akan membuatkan kurvanya terlebih dahulu. Baiklah, pendapatan saya yaitu sebesar 1 juta. Saya akan
membelikan makanan serta pakaian, di mana saya mendapat 16 makanan dan 8 pakaian. Sini kita beri titik A. Nah, selanjutnya terjadi perubahan pendapatan yang saya miliki. Yang semula pendapatan saya 1 juta, sekarang menjadi 2 juta. Nah, dimana pada saat pendapatan tersebut saya bisa mendapatkan 35 makanan serta 15 pakaian. Mana jika ditarik dibuat garis titik seperti ini. Sini ada titik B. Maaf sebelumnya saya mendapatkan kekeliruan di mana saya melupakan terjadinya kurva demand, yaitu ini adalah demand 2 atau titik garis demand 2. Sebelumnya garisnya seperti ini. Selanjutnya terjadi perubahan pendapatan lagi yang saya miliki, yang semula 2 juta sekarang menjadi 3 juta rupiah, dimana saya mendapatkan 60 makanan dan 25 pakaian. Mana sini kita tuliskan titik C. Yang mana jika ditarik garis untuk memenuhi garis demand 3-nya seperti ini. Kurva permintaan yang saya miliki yaitu bergeser ke kanan atas. Baiklah, selanjutnya saya akan membuatkan kurva Engel. Kurva Engel tersebut adalah kurva yang mengaitkan kuantitas konsumsi barang dengan pendapatan. Saya akan membuatkan kurva Engel dari pakaian. Sebelumnya saya akan membuatkan kurva tersebut terlebih dahulu. Kita akan membuatkan kurva Engel dari pakaian pada soal sebelumnya, yaitu dimana terdapat 3 kali perubahan pendapatan. Yang pertama yaitu di pendapatan 1 juta, yang kedua 2 juta, dan yang ketiga 3 juta. Dimana pada saat pendapatan 1 juta, pakaian yang saya dapatkan yaitu sebesar 8 pakaian saja. Maka kita turunkan seperti ini. Selanjutnya pada saat pendapatan saya meningkat menjadi 2 juta, saya mendapatkan total 15 pakaian.
Selanjutnya terjadi peningkatan yang ketiga, dari 2 juta menjadi 3 juta. Saya mendapatkan 25 pakaian. Maka jika ditarik seperti ini, maka inilah yang disebut dengan kurva Engel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksternalitas. Eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan dampak bagi orang lain, tetapi di luar sistem pasar. Dan eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan oleh orang lain di luar sistem pasar sebagai bentuk produk dari kegiatan produktif. Oke kan? Selanjutnya saya akan mencontohkan tentang eksternalitas positif. Pertama, sebagai contoh soal, saya memiliki perusahaan. Perusahaan saya bergerak di bidang elektronik, yang mana saya memfokuskan pada handphone. Sebelumnya saya akan membuatkan kurva terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, saya waktu membuat perusahaan tersebut, saya memproduksi output handphone yaitu sebesar 10.000 handphone, dimana dari tersebut dengan harga 1 juta rupiah. Maka kurva permintaan saya berada di titik ini. Selanjutnya terjadi selama penjualan produk handphone saya terjadi rating yang baik oleh pelanggan-pelanggan saya, dimana pada saat tersebut terjadi eksternalitas, yaitu banyak yang minat dengan handphone yang saya buat. Maka pada saat tersebut para konsumen yang belum tahu tentang produk saya menjadi tertarik, karena dengan kualitas yang bagus mereka bisa mendapatkan dengan harga yang sangat murah. Maka pada saat tersebut terjadi peningkatan permintaan pada produk saya, yang semula bisa diperkirakan sebanyak hanya 10.000 orang, sekarang bisa meningkat menjadi 15.000 bahkan 20.000. Maka saya akan meningkatkan produksi saya yang sebelumnya dari 10.000 menjadi 20.000. Karena permintaan yang cukup tinggi, saya juga meningkatkan harga dari produk saya, yaitu yang semula dari 1 juta sekarang menjadi 1.500.000. Maka jika ditarik garis titik menjadi seperti ini. Maka beginilah kurva permintaan dari produk saya. Dari kurva yang dapat kita lihat,
di sini terjadi peningkatan dari 10.000 menjadi 20.000, di mana terjadi peningkatan kurva permintaan, yaitu bergeser ke kanan atas. Hal ini yang disebabkan oleh eksternalitas tadi, yang mana pada saat produk saya di-rating baik oleh orang-orang yang belum diketahui, produk saya menjadi meningkat permintaannya, yang mana efek eksternalitas tersebut membuat produk saya menjadi meningkat ke kanan atas ini. Dan ini dari garis kurva permintaan biasa menjadi kurva permintaan eksternalitas, yang mana jika ditarik garis lagi, maka seperti ini kurva penawaran saya. Selanjutnya saya akan membuatkan contoh tentang eksternalitas negatif. Sebelumnya saya membuatkan garis kurva terlebih dahulu. Dengan contoh yang sama seperti sebelumnya, saya memiliki perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, di mana saya memfokuskan pada handphone. Di mana pada produksi pertama saya memproduksi sebanyak 10.000 unit handphone dengan harga 1 juta. Maka ini adalah kurva penawaran saya. Dan selanjutnya terjadi eksternalitas negatif, yaitu saya diwajibkan untuk membayar pajak, yang mana saat tersebut saya harus menurunkan produksi saya dari 10.000 menjadi 5.000. Karena harus menutupi biaya modal yang saya keluarkan dengan harus membagi keduanya, yaitu dari produk dan pajak, saya harus meningkatkan harga saya, yaitu yang semula dari 1 juta menjadi 1.500.000. Maka ini adalah garis eksternalitas, garis penawaran, kurva penawaran saya. Kurva saya dapat kita lihat mengarah ke arah kiri atas, di mana terjadi efek eksternalitas negatif yang disebabkan oleh pajak, di mana yang semulanya kurva saya berada di titik penawaran, yang ini sekarang menjadi kurva penawaran eksternalitas. Hal ini yang disebabkan oleh pengeluaran yang harus saya bagi, yaitu dari untuk produksi serta pajak, serta ini adalah kurva permintaan saya. Baiklah, sekian sedikit penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.